apa yang lu mau. Jangan datang masih gelas kosong gitu. Welcome to podcast ini. Ya. Oke. Kembali lagi ya bersama kami. Di sini Niko. Gue Bodi. Iya. Tapi nggak mut-mutan. Iya kan? Oke Pak. Oke. Lanjut. Last episode. We We talk about komitmen. Bahwa hidup kita hanya sekuat komitmen yang kita pegang. Ya. Benar. Komitmen itu penting dalam segala aspek. Yes. Iya kan? True. But the problem is banyak orang nggak bisa komit. Oke. Kemarin yang kita bahas, problem pertamanya adalah orang nggak bisa sabar. Orang nggak bisa sabar. Maunya instan. Poin kedua ini. hari ini kita bahas. Adalah. Kalau menurut gue poin kedua yang membuat orang nggak bisa komit. Nah, apa tuh? Adalah because someone surround themselves with a wrong people. Oke, kalau diterjemahkan berarti adalah ketika kamu salah kumpul dengan orang gitu. Salah berkumpul, salah bergaul. Salah bergaul ya. Berarti mendekatkan diri pada orang yang salah. Mendekatkan dulu. Merapatkan komit dengan orang yang salah. Komit dengan orang yang salah. Ini bisa individu to individu, bisa individu to community. Oke. Itu penting. Got it. Kayak contoh yang kemarin last episode kita obrolin soal CZ. Masih ingat nggak CZ yang akun yang IT akuntan dia jadi accounting just because karena dia mau menyenangkan entah calonnya dia jauh daripada panggilan dirinya sendiri, jauh daripada kepenuhan hatinya dia kepenuhan hati, fulfillness, contentment. Oke, lebih ke contentment. Contentment dong. Hidup tuh harus konten. Sekarang lu bayangin deh. Orang tua sama-sama 70 tahun. Yang satu kelihatan tua banget. Oke. Yang satu masih bisa aktif. Oh, gue tahu tuh. Contoh. Intinya. Penat dan tua. Iya kan? Jadi jangan sampai jadi. Jangan jadi penat dan tua ya. Tapi harus jadi hidup, konten dan tua. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Contohnya apa? Kayak gue sebenarnya ya terlepas dari obrolan politik ya. Donald Trump, Pak. Donald Trump. Okay. Dia jadi mantan presiden. presiden. Dia waktu naik jadi presiden umurnya 70 plus, Pak. Tapi kayak nggak kelihatan ya. Maksudnya masih kayak 50-an something ya. Kita terlepas dari entah kontroversi orang dia brengsek lah atau banyak konspirasi dan sebagainya. Tapi dia adalah seorang pria 70 tahun yang dia live with contentment because dia punya ambisi bahkan sampai tua. Dia tahu apa yang dia mau. Oke. Ada ambisi, ada tujuan yang jelas. Dan dia terus work with it gitu. Jadi ini ada dua orang yang berbeda nih. Si Z ini mungkin masa tuanya nanti kayak kita bisa melihat gitu karena dia melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai apa yang ada di hatinya dia. Mungkin dia akan jadi tua lebih cepat daripada si Donald Trump. 70 tahun masih aktif, masih bisa berpikir, otaknya masih encer. Sedangkan kalau gue di rumah sakit, gue banyak banget ketemu orang-orang ya umur 50-55. Itu udah yang kena stroke lah, udah yang apa? Caranya mereka untuk dress up juga yang udah kacau lah. Mereka nggak care dengan health mereka. Mereka sudah mulai. Mereka nggak reward dirinya sendiri ya. Mereka nggak love ya. Love-nya udah hilang ya. Love their self. Kelihatan loh Pak dari. Udah luntur ya. Udah mati. Bahkan sudah mati ya. Iya. Kayak kata Miles Monroe nih. Oh apa tuh? Iya nggak? Iya. Many people die at 25. Many people died at 25. Live until 50, but actually die at 25. Dalam situ. Mereka hidup sampai 50 tahun lebih. Tapi sebenarnya die inside in 25. Mungkin ketika umur 25 tahun dia memutuskan untuk mengejar karir yang salah. Quarter life crisis gitu ya. Nentuin tuh Pak. Nentuin karena umur 25 plus itu biasanya people orang-orang cowok kan atau nggak ngomong soal cowok aja, cewek
mereka mulai untuk build family dan sebagainya. Udah mikir ke situ ya, nikah dan lain-lain. Iya, mungkin kalau orang sebenarnya good kan, which is good. Kalau lu tahu treatment yang bener untuk mencapai ke situ kan. Kalau lu udah konten, lu tahu apa yang lu mau. Jangan datang masih gelas kosong gitu. Takutnya kan, minta isinya kan di sembarang tempat kan gitu. Iya. Ketika lu jadi gelas yang kosong, lu akan berharap sama orang lain untuk memenuhin lu. Dan pada kasus ini, mereka akan berharap pasangan mereka yang memenuhi mereka. Kebahagiaan mereka dan kontentmen mereka bergantung sama pasangan. Itu which is good sih sebenarnya. Awalnya mungkin good. Mungkin 5, 10 tahun, 7 tahun awal. Lu masih bisa gitu. Tapi ketika lu udah 10 tahun lebih dan sebagainya, ya kan, dan seterusnya. People change, man. People change. Pasangan lu nggak secantik dulu. Pasangan lu mungkin secara karakter juga berubah ya. Jelas lah Pak. Jelas. Keadaan sekitar. People change. Ada anak juga. Kalau change-nya bagus, lu mungkin bisa tetap konten dengan orang lain. Tapi gimana pun juga, kalau lu menetapkan kebahagiaan lu ke dari orang lain sumbernya, iya kan? Which is wrong. Itu mentok lagi, Pak. Mentok, Pak. Bisa jadi black hole ya. Nah sekarang gue tanya. Lu tahu hubungannya Trump sama siapa? Melissa Trump. Siapa namanya? Melania Trump. Harmonis nggak dari luar media memberitakan? Kayaknya sih enggak. Ya. Banyak kontroversi kan Mas. Banyak kontroversi. Iya. Digandeng aja gak mau. Ya kan Trump itu digandeng sama istrinya udah bagus, dia mau gandeng. Tapi nggak mau dan sebagainya. There's something wrong with their relationship. Tapi si Trump looks happy aja. Dia looks hidup aja. Dia tetap looks konten. Bahkan kontennya mungkin kebablasan, bahkan dia terlihat ambisius banget. Pada di usia yang ambisius segitu. Yes. But he lives his life good. Terlepas dari banyak kontroversi ya. Kan kita bisa ngelihat kan, berarti si Trump ini dia tidak menempatkan istrinya menjadi satu-satunya sumber kontennya dia, kontenmennya dia, kebahagiaannya dia. Hidupnya aja yang pasangannya udah kayak begitu. Tapi dia 70 tahun hidup ya. 70 tahun hidup ya. Shining ya. Tetap masih bisa berorasi. Oke. Ini agak melebar nih. Kita balik ini supaya garis merahnya. Tapi kita lagi nggak ngomongin soal membela Trump atau apa ya? Oh iya. Kita di luar contoh. Kalau orang Indonesia siapa ya contohnya kira-kira ya? Yang paling ngomong ada sih sebenarnya yang sering kita ini, Colonel Sanders. Dia kan sukses juga di usia itu kan pasti kan juga. Colonel Sanders KFC maksud lu? Dia kan juga kayak menemukan purpose-nya baru akhir ya? Iya, baru akhir juga kan. Ya itu bisa jadi contoh kita juga. Oke, kalau Indonesia siapa ya, Pak? Indonesia. Tokoh di Indonesia yang dia konten yang bisa berkarya sampai usia tua. Bob Sadino, almarhum. Bisa. Iya, mungkin politisi yang mungkin bisa kita pandang baik lah hari-hari ini gitu ya. Siapa ya? Tapi kita kan ngomongin politik. Ya udah, kita skip aja deh. Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak, cuma kayak ya mungkin kita nggak ngulik yang di. Ya nggak ngulik ya, tapi intinya poinnya adalah ketika lu tahu apa yang lu mau, komit. Oh nggak gini, sorry. Kita banyak lihat yang muda-muda yang di Indonesia ini yang berkarya. Siapa? Ya misalkan kayak yang baru menang sekarang badminton. Gracia Poli. Congrats ya. Congrats. Ini kan salah satu pahlawan. Dia udah punya anak gitu. Punya anak usia nggak muda lagi. 35. Nggak di bawah 30-an ya. Iya. Udah after 30. Dia konten, men. Dia konten pasti nggak mungkin dong. Iya kan? Lu tau nggak? Gracia Poli itu suaminya kaya. Katanya pengusaha diamond atau gimana, correct me if I'm wrong ya. Gue cuma baca-baca aja. Dia punya pabrik sepatu, bahkan kemarin misalnya ngasih sepatu buat pabriknya sendiri. Pak Jokowi kasih sepatu gitu. Kalau misalnya orang pada umumnya pada umumnya cewek apalagi kan, wanita udah settle, suami baik-baik, suaminya udah kaya, udah cukup nih, aduh enough, anak udah ada,
Itu kayak udah pencapaian semua kan? Itu pencapaian tertinggi wanita kan katanya. Correct me if I'm wrong ya. Our culture kan. Gue nggak mendiskreditkan wanita-wanita Indonesia. Tapi sekarang lu lihat Gracia Poli umur segitu semua udah settle, tapi dia masih punya mimpi untuk menjadi badminton champion, world champion. Kan ngejar sampai punya medali emas kan. Akhirnya dia punya medali emas. Coba kalau misalkan nih, kita nggak tahu ya. Kita coba berandai-andai aja. Misalkan Gracia Poli udah cukup nih, udah punya anak nih, oke, gue udah bahagia. Ya boleh juga sih. Oh bisa kan? Bahagia kan bagus juga. Tapi enggak kan, dia nggak berhenti sampai situ men. Yoi. Dia tetap gas terus, tetap latihan. Jadi apa? Kontennya si Gracia Poli. Kontennya dia. Konten hidupnya dia, fulfillment hidupnya dia tuh nggak berhenti di family doang. Nggak berhenti di family men. Itu yang menurut gue penting. Akhirnya bisa menginspirasi seluruh Indonesia, warga Indonesia dan bahkan luar negeri dong ya. Dia mainnya kayak itu kan nonton kan semua orang ada di dunia ini yang waktu nonton itu kan. Nah, kalau kita ngomongin Gracia Poli, suaminya tuh suportif banget bro. Support, nggak toxic kan? Wih enggak. Kan nggak mungkin kan dia lagi latihan, lu pulang dong gitu kan? Nggak mungkin kan udah malam nih gitu kan? Banyak ya. Sekarang banyak cowok-cowok tuh kayak udah lu nggak usah kerja. Gua aja yang kerja. Ya look so gentle ya. Look so gentle. Tapi sebenarnya lu sedang mengkerdilkan. Iya, lu sedang mematikan potensi istri lu dan sebagainya, pasangan lu. Padahal ternyata dia bisa berguna bagi banyak orang kan? Karena si cowoknya, suaminya suportif, Gracia Poli tetap dikasih latihan, tetap dikasih dukungan secara dukungan secara mental. Pasti juga secara kata-kata diberikan support yang positif. Jadi nggak cuma secara materi doang secara materi udah jelas kan. Benar. Tapi bayangin dia harus yang latihan terus dan sebagainya, nggak di rumah kan banyak cowok tuh harus di rumah. Di rumah aja. Masak loh. Itu zaman dulu kayaknya. Oh zaman dulu ya. Kayak milenial zaman sekarang kayaknya nggak kayak gitu. Bersih lo, nyapu lo. Nah itu cari istri apa cari pembantu? Suportif pak. Suportif. Didukung, suportif, dan dia tahu apa yang dia mau. Dia komit di situ. Buahnya manis bro. Berarti boleh dibilang Gracia Poli ini udah menemukan orang yang tepat ya. Surrounding with right person, right people, right person, right husband gitu ya. Right husband. Keluarganya pasti juga oke. Kalau laki nge-konten, dia sendiri konten, anaknya kita tunggu nih. Oh iya dong. Sekarang gitu kan. Lu punya sampel nggak? Lu punya contoh nggak? Orang yang ended up with wrong people, wrong person, yang akhirnya dia jadinya biasa aja dan dia tua lebih cepat. Nanggung. Ya itu maksudnya. Jadi living dead people gitu. Jadi ada banyak sih. Hidup tapi hatinya udah kosong men. Ada banget sih. Banyak banget sih. Kalau gue mention namanya nggak enak juga kan. Cuma maksudnya kayak gue akhir-akhir ini apalagi sejak PPKM gitu kan. PPKM kan jadi filter banget nih kan. Jadi filter banget ketika orang itu akhirnya kalau mentalnya dia nanggung. They will stuck in some point gitu. They will giving up. Die. Die at 25 maybe. Soalnya kayak itu separuh dari harapan umurnya dia kan. Dia berhenti kan. Kalau tadi Mas Munro bilang, orang hidup bisa 50 tahun tapi die at 25 gitu. Berarti kan separuh hidupnya udah mati. Nah, sekarang kita ngomongin soal yang pertama tadi pengennya instan. Yang kedua sekarang surrounding with wrong people. Surround yourself with wrong people. Sekarang permasalahannya how to gitu ya. Pasti banyak komentar nih Pak. Oh ya. Nggak semua orang bisa punya kesempatan ngelakuin apa yang dia suka. Nggak semua orang lu harus realistis, lu nggak boleh idealis kayak begini terus dong. Apakah ini idealis sih? Apakah ini idealis? Nah, sekarang kan banyak Pak. Banyak loh, gue pernah lihat di sosial media, berbagailah kamu yang bisa mengerjakan apa yang jadi passion lu dan memenuhi kehidupan lu di situ dan membangun keluarga lu di situ. Gak semua orang punya kesempatan itu, keles. Seems not fair. Oke. Gimana tuh? Dibahas ya. Oke, berarti sekarang cukup dulu nih. Iya, cukup dulu supaya kita punya lebih prokas yang lainnya. Lebih panjang kan gitu kan.
Oke. Kayaknya gue setuju tuh bahas itu. Gue resume dulu ya. Kita hanya sekuat komitmen kita. Pertama, kenapa orang nggak komit? Pengen instan. Yang kedua, salah komunitas, salah orang. Tadi ngomong komunitas berarti komunitas juga penting ya. Kita harus ketemu dengan orang-orang yang tepat ya. Karena lu kalau salah dengerin orang, game over bro. Game over. Banyak ya sekarang kayak gitu ya. Dan lu konten tuh harus sudah, konten nggak bicara, feeling konten itu nggak bicara soal saat ini doang, saat lu muda doang. Tapi itu akan terus sampai bahkan lu tua sampai umur 70 tahun kalau lu punya umur segitu. Feeling konten berhubungan sama kemapanan gitu nggak sih? Itu menurut gua relatif ya. Bukan, feeling konten itu nanti bukan soal kemapanan ya. Oke. Nah, kemapanan itu beda lagi bro. Beda lagi ya. Setiap orang kan banyak kan beda. Ya kan gue memaparkan diri gue gitu. Jadi kan feeling konten gue adalah mapan. Oke, kita bahas suatu saat ya. Suatu saat sampai yang di suatu episode kita bahas ya. Kayaknya asik juga ya, settlement or settling down or kemapanan itu kayaknya. Gimana tuh? Banyak orang yang udah cukup puas dengan yang penting gua mapan, bisa makan enak, tidur enak. Under the roof. Oke. Cukup. That's good, I guess. Closing dong. Okay. Keep the wheel rolling. See you next time. Okay.